Hai sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku. Maka pantas saja jika Nabi SAW menyebutkan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran merupakan sebaik-baik seorang muslim. Jika pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar bagi para pengajar Al-Quran, apakah mereka masih perlu diberi upah? Bagaimana jika pengajar Al-Quran menerima upah dari jasa mengajarkan Al-Quran? Apalagi misalnya ada yang bahkan menetapkan tarif untuk mengajarkan Al-Quran. Dalam hal ini, ulama generasi awal dari mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak boleh mengajarkan Al-Quran dengan mengajukan syarat upah tertentu karena Allah berfirman, dan Dia berkata, wahai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Al-Quran Surah Hud ayat 29. Selain belajar dan mengajarkan Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan adanya seorang muslim di mata Allah dalam sabdanya, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Nabi menyebut akhlak sebagai tolak ukur muslim terbaik? Karena akhlak mudah memicu segala perbuatan baik. Orang yang berakhlak dermawan akan begitu saja apa yang bisa dia sumbangkan. Begitu melihat yang perlu disumbang tanpa memikirkan untung dan rugi. Demikian juga dengan orang pemaaf akan memaafkan begitu saja pihak yang perlu dimaafkan tanpa meninggalkan rasa dendam. Orang yang melakukan kebaikan berdasarkan akhlak akan melakukannya karena menyadari bahwa hal itu memang baik, bukan takut sanksi atau ingin dipuji. Jadi orang yang akhlaknya paling baik adalah orang yang mengeluarkan dengan kesadaran sendiri segala sikap baik dan perilakuan baik yang dimilikinya, seperti lemah lembut, muka berseri, mudah diajak bicara, mencintai, menyayangi, sabar, tabah, dan menahan segala tindakan buruk yang mungkin dilakukan kepada orang lain, sehingga tidak pernah keluar darinya kata-kata keji, kotor, dan kasar. Tidak pernah timbul tindak kezaliman dan menyakiti, serta tidak pula pernah memuji dan takabur dan merendahkan. Kenyataan sosial membuktikan bahwa orang yang berakhlak baik akan disukai oleh masyarakat. Kesulitan dan penderitaan akan dibantu untuk dipecahkan walau mereka tidak mengharapkannya. Peluang, kepercayaan, kesempatan datang silih berganti kepadanya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa orang yang banyak menyumbang, bersedekah, berzakat tidak akan menjadi miskin, tapi malah bertambah hartanya. Dari sini tepat sekali Ahmad Shauqi, seorang penyair, menyatakan suatu bangsa akan maju ketika akhlak bangsa itu baik. Sebaiknya suatu bangsa akan rusak ketika akhlak bangsa itu rusak. Akhlak yang baik akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan timbangan amal. Dan semua pemilik akhlak mulia akan mencatat derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu bagaimana jika dengan orang yang tidak beriman tetapi akhlaknya baik? Apakah dia akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pahala dan ganjaran Allah tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman atau kafir. Jika seorang kafir atau tidak beriman akhlaknya baik, kebaikan lakukannya sangat banyak, dia tidak akan mendapatkan pahala sepeser pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu bukan berarti amal soleh orang kafir tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh orang kafir akan tetap akan dicatat, tetapi dia tidak akan mendapatkan poin pahala.
Andaikan kelak di akhirat ada orang kafir atau tidak beriman tercatat melakukan suatu kebaikan dan sedikit melakukan perbuatan buruk, dia akan tetap sangat merugi, karena sejuta kebaikan itu akan dinilai nihil, sedangkan amal keburukannya tetap diperhitungkan. Allah berfirman, orang-orang kafir itu semua amal mereka sia-sia. Semua yang mereka lakukan laksana fata morgana di sebuah lembah. Orang yang kehausan menyangka bahwa fata morgana itu adalah air. Ketika mereka mendapati tempat itu, mereka tidak mendapatkan air sedikit. Al-Quran Surah An-Nur ayat 39. Itu sebabnya di dalam Al-Quran kelak orang kafir akan merasa rugi dan menyesali kekafirannya. Mereka itu orang kafir, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir terhadap perjumpaan Tuhan mereka. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Al-Quran Surah 18 ayat 103 hingga 105. Akan tetapi perhitungan ini akan berupa jika orang kafir itu akhirnya menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman, maka amal soleh yang dilakukan selama dia kami tidak sia-sia, akan tetapi akan diperhitungkan pahalanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak video ini dan nantikan video kami selanjutnya.